ada ya. Nah, oke. Nah, oke ya, pada pertemuan sebelumnya, jadi saya ingatkan kemarin sudah kita bicara terkait dengan segi empat tali busur, di mana kalau kita tuliskan bahwa sifat-sifat ini, selalu dipenuhi, artinya ketika kadang kita menemukan, segi empat, kemudian, ini dipenuhi, maka ini juga menunjukkan segi empat tali busur, ya. Jadi kemarin kalau kita tunjukkan apakah ketika kita menarik garis tinggi dari A, kemudian menarik garis tinggi dari B, sehingga terbentuk segitiga, segi empat, misalkan di situ A, B, D, E, misalkan, apakah nanti itu merupakan segi empat tali busur, kemarin kita sudah menunjukkan itu. Kemudian kalau ini adalah segi empat garis singgung. Nah, oke, sebelumnya kalau kemarin kita beberapa materi kita berikan, mungkin kita masuk ini dulu. Artinya masuk di luas, maka sebenarnya untuk, luas yang kita lihat di sini adalah, bangun datar. Sehingga bangun datar itu bisa segitiga, segi empat, segi lima, dan nanti segi N atau kita namakan lingkaran. Nah, pertama ini, kalau kita definisikan, sebenarnya kan, kalau kita bicara terkait dengan keliling dan luas itu masuknya di pengukuran ya. Jadi pengukuran itu berarti membandingkan sesuatu dengan, ukuran tertentu. Misalkan, kalau kita membandingkan, ukuran, panjang ya, jadi kalau dulu kita mengukur panjang suatu benda, maka kan sebenarnya kan apakah kita gunakan, kaki, kita gunakan, jengkal atau apa, tapi sehingga standar yang baku maka digunakan misalkan, satuan panjang, ya. Jadi ketika kita buat satu standar yang baku di situ. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengukur, luas, jadi juga membandingkan antara, luasan tertentu dengan, luasan yang diketahui. Jadi artinya di situ kan, mengukur itu sebenarnya membandingkan. Jadi, mungkin kita definisikan di sini, pertama, nanti kalau keliling mungkin, kita tidak membahas secara khusus, tetapi di situ, kita definisikan keliling itu kan sebenarnya adalah bilangan yang menunjukkan jumlah panjang dari satu sisi-sisi bangun datar, sehingga nanti, satuan, keliling itu mesti menggunakan satuan panjang, ya. Jadi bisa senti, bisa meter, ya. Kemudian kalau luas, kurva tertutup, sebenarnya di sini bilangan yang menyatakan banyaknya bujur segi. Jadi bilangan yang menyatakan banyaknya persegi atau bujur sangkar, satuan yang dapat termuat di dalam daerah itu. Sehingga ini yang kita gunakan, sehingga satuan luas itu adalah persegi, ya. Jadi artinya di situ, sebenarnya bukan sentimeter, kuadrat ya, jadi sentimeter persegi. Jadi artinya membandingkan dengan persegi satuan. Jadi, bukan kita mengalihkan, satuan, jadi sentimeter kali sentimeter sama dengan sentimeter kuadrat. Itu sebenarnya, kesalahan konsep ya, jadi orientasinya di situ. Nah, mungkin kita lihat, ini membandingkan, jadi artinya ketika konsep membandingkan itu, jadi kalau misalkan bagaimana kita mengukur suatu luas persegi panjang, ya, maka ketika diberikan satu persegi panjang, maka kita menyiapkan, sebuah persegi satuan, ya, jadi persegi satuan. Berapa banyak persegi satuan yang dapat ditampung oleh persegi panjang ini, ya. Sehingga kalau kita, masukkan di sini, maka kita seolah memberikan pengubinan ya, pengubinan itu seperti yang, dulu di SD, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, ini namanya, menyusun, ya. Jadi memasukkan di situ, ada berapa persegi panjang yang kita tampung pada, ini ada berapa persegi, ya. Maka yang kita lihat di sini kan bahwa, oh, ada 3, ini 6, berarti 18 persegi, ya, yang dapat ditampung di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kalau ada 18 itu diperoleh dari 3 kali, 6, ya, sehingga nanti ketika secara umum panjangnya P, kemudian lebarnya L. Jadi memberikan, ukuran persegi panjang itu,
panjang P, lebar L. Sebenarnya, di sini yang kita lihat itu, kalau kita menetapkan mana panjang dan mana lebarnya itu sebenarnya, tergantung pada posisi, itu kan diibaratkan satu benda atau satu bangun datar di mana kita menghadap ya. Jadi artinya di situ kan ketika Anda melihat bahwa ketika ada sepadang tanah kemudian, menghadap mana jalan ya. Jadi artinya di situ kan mesti kita melihat panjang dan lebarnya itu sebenarnya menyesuaikan di situ. Nah, kalau panjangnya P, lebarnya L, maka kita katakan, luas persegi panjang itu adalah P kali L di situ ya. Jadi orientasinya kan membandingkan ini. Nah, jadi itu ya, jadi itu. Nah, sehingga nanti, ketika kita dapatkan dari persegi panjang itu, maka kita menurunkan ya. Jadi artinya kan ketika kita mendapatkan satu, kita bisa menurunkan ke bentuk yang lain. Jadi semuanya tidak harus diperoleh dari, bentuk yang pertama. Nah, ketika kita tuliskan, satu persegi panjang kemudian dibuat diagonal BD, maka di sini terdapat dua segitiga yang kongruen, segi siku. Ya, jadi ini, DB berimpit, ya, kemudian, sudut A, sudut C, ya, ini, sudut ini, dan ini itu adalah dalam perseberangan, jadi ABD, CDB, yaitu sehingga dikatakan ini kongruen. Nah, kalau dua bangun datar, itu kan kalau kongruen, itu kan bentuk dan ukurannya sama. Jadi kalau misalkan, titik C diimpitkan di A, kemudian B di D, maka kan bangun datar itu berimpit, sehingga luasnya adalah sama. Nah, kalau luasnya sama, berarti nanti kan artinya kalau luas ABD atau luas BCD itu kan setengahnya dari ABCD. Nah, kalau kita katakan, ini adalah luasnya P kali L, AB kali BC, maka berarti ini kan setengah P kali L, luas ABCD, ya. Luas ABC atau luas ABD ya. Jadi kalau di gambar ini berarti luas ABD atau luas BCD. Nah, itu sehingga ketika nanti, bagaimana ketika kita mengkonstruk pada segitiga yang bentuknya mungkin sebarang. Nah, ini sebenarnya kan boleh dituliskan, misalkan segitiga PGR, maka menarik garis tinggi. Nah, sehingga kalau ada segitiga SQR, itu kan berarti kan sebenarnya kan, ini terbentuk dari persegi panjang SQ misalkan PR. Nah, maka luasnya kan setengah dari persegi panjang itu. Oh, berarti setengah misalkan di sini, P1 kali SR, tingginya ini. Nah, kemudian kalau ini juga misalkan ada PS RT misalkan. Nah, ini berarti kan, setengah PS kali SR. Nah, berarti kalau digabungkan setengah PS, kali SR ditambah setengah PS kali SR, maka kita dapatkan ini. Nah, ini artinya, kita mengkonstruk bagaimana kita mendapatkan luas segitiga. Nah, berarti, saudara ketika kita melihat nanti membuat satu, proses pembelajaran, misalkan di sekolah itu, ketika ditanya bagaimana kita menyusun, ini materi, luas segitiga dulu atau luas persegi panjang dulu. Nah, maka sebenarnya kan guru di dalam mengkonstruk itu harus memikirkan, dari mana saya membentuk luasan itu. Ya, jadi artinya apakah saya menggunakan, luasan tertentu, lah itu berarti artinya ketika itu digunakan maka harusnya muncul lebih dahulu. Itulah sebenarnya hierarkis dari materi ini. Ya. Kemudian nanti ketika ada bentuk lain, kalau misalkan ada bentuk belah ketupat ya, kemudian ada layang-layang, ya jadi artinya di sini, kalau dua bangun datar ini yang kita katakan diagonalnya berpotongan tegak lurus, artinya masing-masing di sini kan sebenarnya terbentuk, segitiga siku-siku ketika kita buat diagonalnya ini. Di mana, ini adalah saling kongruen ya, jadi kongruen. Boleh dikatakan, oh kita menggunakan dua segitiga atau kembali ke persegi panjang. Jadi membentuk itu boleh artinya kita mengatakan, setengah BD kali T1, misalkan atau ini OA, setengah BD kali OC. Nah, berarti kalau ditambahkan nanti kan, terbentuk ini juga. Jadi persegi panjang, belah ketupat
layang-layang juga sama. Jadi artinya kan kalau ini pengubinan, ini diputar, maka menjadi di sini juga menjadi satu persegi panjang, kemudian ini juga menjadi persegi panjang. Sehingga dikatakan bahwa, oh kalau kita mengkonstruk itu berarti bagaimana memperoleh luas itu, menurunkannya, maka dikatakan di sini kita menggunakan persegi panjang. Ya, jadi kalau kita menggunakan persegi panjang dan segitiga, maka sebenarnya kan dua-duanya boleh dilakukan itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan satu lagi yaitu yang belum sebenarnya adalah jajar ginjang ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah bentuk yang kita katakan di sini sering kita mengenal jajar ginjang. Ini home layout itu ya ini. Jadi jajar ginjang. Ya. Sebenarnya di sini nanti ketika bentuknya jajar ginjang, mohon maaf tadi ternyata kehapus mungkin materinya. Sehingga ketika kita membentuk ini, maka kita bisa melakukan satu proses di dalam menentukan luasnya. Ya. Misalkan ini A, B, C, D. Nah, ketika kita menarik garis ini, ya, tegak lurus misalkan di aksen, ya, maka sebenarnya kan kalau kita menarik di sini, ya, ini B aksen. Sebenarnya kan antara B, C, B aksen itu kongruen dengan segitiga A, D aksen, D. Ya, jadi ini kongruen. Sehingga dikatakan kalau misalkan ini diubinkan, ya maka terbentuk ini. Nah, ya, jadi katakanlah di sini adalah G. Ya. Berarti D aksen G, C, D itu adalah sama dengan luasnya ABCD. Nah, berarti yang kita dapatkan bahwa ketika luas ini berarti sama dengan ini D, D aksen kali C. Ya. Sama dengan D aksen itu karena ini sama dengan AB, ya, kali G aksen itu D aksen. Ya. Kalau misalkan kita menuliskan jarak dua garis jajar itu tinggi, ya berarti sebenarnya kan P atau AT. Nah, boleh dikatakan di sini. Ya, boleh PT atau AT di situ. Nah, itu artinya kan kita boleh melakukan satu bentuk untuk mendapatkan luasannya. Jadi inilah yang mungkin kita katakan bagaimana kita menurunkan satu bentuk itu, maka sebenarnya kan boleh dikatakan dari sini. Atau mungkin kalau Anda di dalam mengkonstruk itu saya tidak menggunakan tapi menggunakan segitiga ya boleh. Jadi artinya kan menariknya garis ini. Ya, jadi itu di dalam satu proses sehingga biasanya kalau kita membelajarkan bagaimana membuat LK itu tergantung dari cara mengkonstruknya itu. Itu untuk jajar ginjang. Nah, kemudian tadi satu lagi yaitu adalah trapesium. Ya. Di sini kalau di dalam bentuk trapesium, kemarin kalau trapesium itu ada tiga barang, kemudian siku-siku, dan sama kaki. Nah, kalau secara umum trapesium sebarang di situ, maka sebenarnya kalau kita menentukan luasnya boleh saja menggunakan ini. Jadi artinya kan AD aksen D, kemudian C aksen BC, kemudian ditambah dengan D aksen C aksen CD. Nah itu berarti kan artinya segitiga, persegi panjang, kemudian segitiga. Nah, kadang kita juga menuliskannya bisa dari jajar ginjang, ya, bisa saja di situ. Kadang kita mengkonstruk itu boleh dengan bentuk yang berbeda, ya. Jadi bisa saja didapatkan di sini mendapatkannya ini. Oh, nggak kelihatan. Jadi mendapatkannya ini. Ya.
Kalau misalkan ini M. Ya, berarti kan artinya kalau ini dibuat, maka kan sebenarnya kan terbentuk sebuah ini jajar ginjang, kemudian ini tingginya. Ya, jadi orientasinya di situ. Nah, kadang ini yang kita lakukan di dalam membentuk itu kadang kita juga mendapatkan itu. Atau kadang ketika kita mengkonstruk, ya boleh saja di sini bagaimana kita mendapatkan ini ya sebenarnya ketika ini titik tengahnya kita buat di sini, ya, maka ketika ini kita potong sejajar ini, ya, maka kan ini nanti ini. Jadi kalau kita katakan di sini, ya, maka didapatkan ini. Apakah bangun misalkan ini P, ini Q, ya, ini O, ya. Apakah PBO itu kongruen dengan misalkan HOC, ya, apakah PBO kongruen dengan HOC, maka yang kita lihat itu gini, ketika sudut ini sama, ini berarti bertolak belakang. Kemudian kalau ini sejajar, maka sudut ini sama. Kemudian sebentar di sini, kalau kita tuliskan bahwa ini titik tengah, nah, dari satu segitiga ini, ya, maka kan perbandingannya satu, maka dikatakan ini sama, berarti kan sudut sisi sudut, maka dikatakan kongruen. Oh kalau gitu, kalau ini kita pindah ke sini, maka kan sebenarnya terbentuk sebuah jajar ginjang APGD. Jadi APGD. Nah, itu berarti boleh kadang dilakukan dengan bentuk-bentuk seperti itu. Nah, itu mungkin pengenalan terkait dengan satu luas sehingga nanti ketika saudara membuat satu animasi dengan sebuah alat peraga, Anda bisa mengkonstruk dari bentuk yang pertama tadi pada pengubinan di persegi panjang. Mungkin Anda bisa mengkaitkan dengan bagaimana ketika melakukan di bentuk-bentuk ini. Ya, jadi itu ya. Nah, ini terkait dengan luas, sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan bangun datar, misalkan segi 5, segi 6, segi 7, ya artinya otomatis bisa dikembalikan ke dalam bentuk-bentuk ini asalkan beberapa persyaratan diketahui. Ya, jadi artinya ketika nanti kita hadapkan katakanlah pada segi 6. Segi 6 ya. Misalkan ini peraturan ya. Jadi berarti persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Ya. Jadi misalkan ini 4, ini 4, 4, 4, 4, 4 ya. Maka terbentuk segi 6 peraturan. Nah, berapa luas segi 6 peraturan? Ya, otomatis ketika kita mau menentukan luasnya, ya boleh saja di situ memang kadang kalau sudutnya itu adalah tidak tidak ini tidak diketahui perbandingannya, maka sebenarnya kan harus ada salah satu. Misalkan kan ketika kita mengatakan ini, ya, 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 berarti kan artinya kan ketika ini terbentuk satu segitiga ya, sama kaki, nah, di mana di sini kan kalau ini yang kita tuliskan kan berapa panjang R ini, ya, berarti kan sama kaki di sini kan, maka tergantung dari sudut yang dibentuk di sini. Nah, ketika nanti katakanlah, oh ini 60, karena 360 dibagi 6, berarti 60. Oh, berarti kakinya sini sama juga 60. Oh, kalau gitu segitiga sama sisi. Oh, berarti artinya satu proses yang dilakukan itu, maka kita dapatkan bentuk yang sama di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika nanti kita mengkaitkan, tadi kalau misalkan ada satu segitiga, saya tuliskan di atasnya aja. Ya. Kalau misalkan kita diketahui misalkan itu adalah sebuah segitiga, ya. Kemudian tadi kita dapatkan
ini, misalkan ini jadi A, B, C, ya, kemudian ini adalah T, C, ya. Maka kemarin kalau kita di teorema Stewart, ya, teorema Stewart kemarin, ketika pada Apollonius, kita memiliki luas segitiga kan ini adalah sama dengan misalkan setengah C kali T, C. Ya. Kemarin kalau kita tuliskan misalkan di situ kan di sini S itu adalah setengah dari A plus B plus C. Ya, artinya kan di sini sebenarnya kan dari bentuk ini kita dapat menuliskan bahwa luas segitiga itu sebenarnya adalah ini. Akar ketika S kali S min A nah, kali S min B kali S min C. Ya. Nah, ini artinya kan ketika kita membawa bentuk ini sebenarnya kan menguraikan dari bentuk ini aja. Jadi artinya di situ kan kemarin dilihat materinya lagi di sana kan terbentuk itu sehingga kita bisa menurunkan membawa ini. Jadi TC yang sama dengan seperti akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C yang mungkin barangkali kemarin kita lihat uraiannya di situ, maka sebenarnya kan bisa dibawa ke sini. Nah, itu artinya apa nanti ketika kita dihadapkan satu segitiga misalkan di sini ya. Ketika ini pertama kalau misalkan ini panjangnya adalah 5, ini 6, ini 4 misalkan. Nah, di sini yang kita lihat itu kan bagaimana kita menentukan luas. Boleh saja kita menggunakan yang ini. Ya. Boleh saja kita menggunakan yang ini. Ya, dalam arti kita harus menentukan tingginya. Nah, menentukan tinggi itu kan berarti kita menggunakan teorema garis tinggi, berarti Pythagoras. Ya. Pythagoras atau nanti kalau dikembangkan menggunakan Stewart-nya. Ya, jadi itu mungkin hal-hal yang mungkin barangkali perlu dicermati, termasuk nanti ketika persegi itu adalah bagian dari satu persegi panjang. Ya. Ketika nanti ada ABCD, ini persegi. Ya, kalau ini S, berarti ini S panjang sisinya. Nah, berarti kalau kita mengatakan ini, ya, pada di persegi itu ternyata diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, berarti nanti sebenarnya ketika menentukan luas persegi, kemudian pada layang-layang, kemudian pada belah ketupat, maka dikatakan itu bisa disamakan luasnya adalah setengah kali D1 panjang diagonal 1 kali D2 panjang diagonal 2. Artinya apa? Kalau nanti ada persegi dengan AC, jadi persegi ABCD, misalkan AC itu adalah 8, berapa luasnya? Ya, berarti sebenarnya kan kita tinggal mengatakan, oh setengah kali 8 kali 8, oh berarti 32, tanpa harus mencari S-nya. Ya, jadi artinya itulah satu proses yang mungkin dilakukan di dalam membentuk ini. Oke, itu ya. Itu terkait dengan pendefinisian dan mungkin teorema terkait dengan luasan. Ya. Maka terakhir kalau misalkan di situ terkait dengan sebuah lingkaran, maka saya tidak menuliskan mungkin dengan bentuk yang artinya lingkaran yang dipotong menurut beberapa juring. Ya, jadi artinya kan di sini ketika seorang membuat lingkaran, ya, kemudian lingkaran itu dipotong menurut beberapa juring. Ya. Nah, kemudian dari juring-juring itu dipotong sehingga seakan mendekati satu bangun datar tertentu. Ya. Yang mungkin kalau kita mengenal, ya, tergantung menyusunnya, apakah dibentuk segitiga atau dibentuk seperti jajar ginjang. Nah, kemudian di satu sisi sebenarnya di sini yang kita lihat itu kalau kita mengkaitkan dengan kalau panjang busur lingkaran ini namanya keliling karena panjang sisi itu. Nah, perbandingan antara panjang sisi dengan garis tengahnya itu selalu mendekati bilangan tertentu. Nah, bilangan ini sebenarnya bilangan irasional, jadi pi. Ya. Jadi pi itu sebenarnya bilangan irasional. Jadi kalau 3,14 itu kan rasional.
apalagi 22/7 ya, itu bentuk dari bilangan rasional A per B dengan B-nya tidak boleh 0. Itu. Nah, ini sebenarnya pi itu adalah bilangan irasional, jadi mendekati pi. Ya. Maka ini ada satu pendekatan, maka dikatakan kalau keliling dibagi dengan panjang diameter itu mendekati bilangan tertentu, maka sebenarnya kan keliling satu lingkaran itu mendekati 2πd atau 2πr. Ya. Jadi kalau seringnya ini adalah ditetapkan, maka ini menjadi ini. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita menghitung satu luas lingkaran, ya ini kita bisa memandang. Jadi boleh memakai ini, kalau itu artinya kan mengantarkan dari suatu yang konkret. Ya, jadi konkret. Kemudian kalau misalkan kita mengenal, kalau misalkan ini lingkaran kita buat menjadi beberapa juring ya. Jadi artinya kan kalau ini kita bentuk menjadi n, berarti kan sebenarnya kan menjadi segi n. Ya, jadi menjadi segi n. Peraturan. Nah, kalau misalkan itu berarti kan artinya di sini sebenarnya kalau kita bentuk menjadi segi n, maka kan sebenarnya kan ini ya. Kalau kita katakan berapa sih ambil satu partisi? Ya. Maka kan di sini sebenarnya kan kalau ini O, ini ke sini garis tinggi. Maka kan sebenarnya kan kita bisa menghitung luas segitiga ini. Nah, kemudian ada berapa banyak partisi n? Oh, berarti kita kalikan dengan n. Nah, artinya di sini kalau misalkan pertama partisinya, berarti kan kalau ini adalah keliling lingkaran, maka kan sebenarnya kan kalau kita partisi menjadi segi n kan mendekati dari k per n. Ya, ini kan artinya panjang ininya, alasnya segitiga. Nah, kemudian kalau ini segitiganya adalah sama kaki, berarti nanti kan artinya berapa tingginya. Ya, tingginya itu T itu, ya, itu kan sama dengan sebenarnya kan akar dari R kuadrat dikurangi dari ini. Oh, kalau gitu ini adalah yang kita tuliskan setengahnya dari ini, berarti kan ini K per 2N kuadrat. Nah, ini kan artinya tingginya. Nah, ketika luas segitiga itu kita tuliskan setengah, ya, kalau ini O, ini P, ini H, ya, berarti kan setengah PH kali T atau TP, TO ya, sorry, dari O. Nah, berarti kan artinya kan setengah PH itu berarti kan ini tadi KN per 2, K per 2N, nah ini kan setengah K per 2N, kali T, T-nya itu adalah ini. Ya, akar ini R dikurangi K kuadrat per 4N kuadrat. Nah, berarti artinya kan ini kita dapatkan satu ini. Nah, ada berapa banyak segitiga N? Berarti kita kalikan N. Nah, kalau N menuju tak hingga, berarti kan artinya bentuk ini kan semakin mulus, semakin semut. Artinya di situ kan partisinya semakin banyak. Itu kan berarti semakin mendekati tingginya mendekati R dan panjangnya ini kan mendekati 0. Jadi orientasinya di situ. Nah, berarti kalau kita menghitung luasnya karena mendekati itu kan berarti kan limit N itu banyaknya partisi kali luas segitiga ini. Berarti K per 2N akar dari ini T. Nah, kalau dikalikan berarti K per 2 ini berarti menjadi K per 2. Nah, kemudian bentuknya menjadi ini. Nah, limit untuk N menuju tak hingga, maka sebenarnya kan ini kan tetap, kemudian yang ini kan mendekati 0. Ya, kalau N menuju tak hingga. Maka kan di sini menjadi nilai limitnya itu kan K per 2 kali R. Padahal K itu kita dapatkan 2πr, maka di sini kan 2πr kali R per 2. Oh, kan πr kuadrat, ini salah ya. Ini harusnya πr kuadrat. Ya, jadi ini. Ini yang kita dapatkan, berarti artinya luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kalau yang bangun datar lain, keliling itu adalah panjang, jumlah panjang dari sisi-sisinya. Ya. Ini beberapa konsep terkait dengan luasan, saya pikir sudah diterima dengan baik. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mungkin berikan ilustrasi beberapa contoh penggunaannya.
contoh penggunaannya. Jadi misalkan di sini, diberikan sebuah segi empat ABCD, itu trapesium. ABCD, ya, misalkan di sini, ABCD, ya, ini satu trapesium. Kemudian diketahui, AB, oh sorry ya, oh ini aja, karena yang itu AB, nah, CD, AB-nya 84, kemudian ininya adalah 25. Berapa keliling trapesium itu jika ternyata trapesium itu menyinggung satu lingkaran. Jadi kemarin kan kita tuliskan ini. Nah, dari konsep kemarin, kalau kita mengatakan yang kita memiliki sifat itu, maka sifat itu kan selalu kita gunakannya. Jadi kalau ini kan sebenarnya kan DC ditambah dengan AB, nah, itu nanti sebenarnya sama dengan AD ditambah dengan BC. Ya, ini konsep pertama. Tapi mungkin ketika kita mengaitkan dengan satu bentuk garis singgung lingkaran, ya, jadi kalau ini kita buatkan ke sini, ya, ini O, misalkan ini adalah K, ini L, ya, maka yang kita dapatkan di sini adalah ini. Pertama, BKO itu kongruen dengan segitiga BLO. Nah, berarti yang kita katakan sama ketika misalkan panjang panjang LB dan KB. Nah, kalau ini X, maka ini kan X. Ya. Maka dengan cara yang sama, kalau ini adalah titiknya M, ya, maka kalau ini Y, maka di sini Y. Maka dengan cara yang sama, kalau ini titiknya adalah N, ya, maka kalau ini X, Y, Z, ya, ini Z. Ya. Maka kalau ini, maka ini T, ya, ini T. Nah, berarti yang kita dapatkan di sini kan pertama bahwa kalau menuliskan ini, yang kita dapatkan di sini kan pertama, yang diketahui kan X plus Y itu 84, kemudian Z plus T itu adalah 25. Nah, berarti yang kita tuliskan ketika kita mendapatkan keliling K itu, ya kita tinggal menuliskan di sini AB ditambah BC, ya, ditambah CD, ditambah DA. Ini berarti yang kita tuliskan kita tinggal memasukkan di situ ya. Jadi ada Y plus X, kemudian X plus T, kemudian T plus Z, kemudian Z plus Y. Ya, berarti yang kita tuliskan di sini kan ada bentuk 2Y, 2X, nah, berarti 2 kali Y plus X, ditambah 2 kali T plus Z. Nah, berarti kan udah kembali ke bentuk ini. Itu artinya kan beberapa konsep, maka kita tidak perlu ini, tapi langsung kita bisa menggunakan sifat. Ternyata ketika kita mengenal ini, ya, kita juga terkait dengan bentuk ini. Jadi mana yang dipakai itu, maka orientasinya adalah kita bisa melakukan proses perhitungan itu sesuai dengan bentuk yang dimaksud. Gitu ya. Nah, oke itu. Nah, kemudian berikutnya di situ ini ya. Kira-kira nanti bisa enggak ya kalau misalkan ini mungkin beberapa tidak saya kerjakan semua, tapi nanti saya berikan ilustrasi. Nah, ini mungkin saya berikan ilustrasinya saja. Saudara nanti bisa menghitung. Nah, pertama gini, ketika diketahui sebuah segitiga PQR dengan sudut ini QRP itu tumpul, ya, berarti tumpul di R dan memiliki luas 24 cm persegi. Dari titik R dibuat garis tegak lurus QR sehingga memotong PQ di A. Jika M titik tengah PQ, sisi ya. Kemudian dari M dibuat garis tegak lurus QR dan memotong QR di C.
maka tentukan luas segitiga AGC. Luas segitiga AGC. Nah, ini kan berarti sebenarnya kan kalau kita gambarkan ya, ketika kita memiliki ini P, Q, R. Kemudian dari R dibuat garis tegak lurus QR. Karena ini tumpul, berarti kan kita bisa membuatnya di sini. Memotong di A, ini tegak lurus. Kemudian kalau ini titik tengah, kemudian dibuat garis tegak lurus QR, maka akan di sini. Ini adalah M, kemudian di sini adalah C. Nah, berapa luas segitiga AGC? Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita menghitung luas segitiga AGC? Nah, gambar ini memperlihatkan nanti bagaimana kita menghitungnya. Nah, berarti nanti bagaimana proses menentukannya? Maka sebenarnya kan bahwa ketika kita melihat ini kesebangunan, jadi artinya segitiga MQC itu mesti sebangun dengan segitiga AGC, AGR. Ya. Maka di situ kan orientasinya kan sebenarnya kan bahwa tinggi, kalau kita nanti menarik garis tinggi, misalkan ini T1, ya, kalau ini T, itu kan sama, tingginya kan sama dengan AGC, AGR, itu tingginya sama dengan segitiga PGR. Nah, itu berarti tingginya itu. Nah, berarti nanti kan kalau luas segitiga PGR itu adalah setengah PG kali T. Nah, berarti kita bisa memperlihatkan di situ unsur-unsur yang mungkin barangkali kita bangun untuk mendapatkan luasannya di situ. Sehingga nanti saudara mungkin barangkali ketika melakukan T1 dibanding dengan T, itu kan berarti kan artinya kalau luas segitiga yang dicari itu, maka kan sebenarnya kan setengah AG kali T1. Nah, berarti nyatakan T1 itu dalam T. Ya. Maka mungkin bisa dicari perbandingannya. Kemudian yang kedua, ketika nanti kita mencari misalkan di situ adalah PG dibanding dengan AG. Ya. Jadi kita juga nanti boleh melakukan atau mendapatkan bentuk-bentuk itu ya. Jadi artinya kan di sini kan ketika ini adalah satu yang kita dapatkan titik tengah. Jadi artinya di sini kan sebenarnya kan MG itu adalah setengah dari PG. Nah, padahal kita bisa membandingkan antara AG dengan MG. Ya, itu yang mungkin barangkali yang harus dicari. Jadi misalkan gini, kalau MG itu sama dengan setengah PG. Ya. Padahal kalau kita tuliskan di sini bahwa kalau MG itu per AG itu kan sama dengan boleh dituliskan di situ kan MC per AR ya mungkin akan sama dengan kita tuliskan T1 per T ya, jadi maka nanti katanya dengan ini sehingga Anda nanti mungkin bisa meneruskan bentuk itu sehingga Anda mungkin bisa mendapatkan nilai ini gitu ya, itu cara untuk melakukannya, maka Anda bisa meneruskan bentuk ini. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Oke, saya clear. Nah, oke ya. Nah, pada bentuk yang berikutnya di sini, nanti tolong nanti bisa dicari pada satu trapesium memiliki tinggi 4. Jadi nanti tingginya 4, kemudian diagonalnya saling tegak lurus. Jika salah satu diagonalnya 5, maka tentukan luas trapesium itu. Ya, ini tolong nanti dicoba. Dicoba untuk dilakukan bagaimana kita mendapatkan bentuk ini ya. Gitu ya, itu nanti boleh dicoba di situ. Nah, kemudian sebenarnya saya ingin
ini mungkin ini mungkin terkait dengan yang kemarin. Pada bentuk ini mungkin kita kerjakan pada bentuk ini. Ya, jadi ini kalau diketahui ini sebuah jajar genjang. Ya. Kemudian di sini yang kita katakan ABCD. Ya. Kemudian kalau misalkan titik P itu di sini. Ya. Kemudian titik H itu nanti di sini. Ini titik R dan ini titik S. Ya. Sehingga nanti terbentuk ini bangun datar segi 4 PQRS. Nah, ketika yang pertama, ketika tunjukkan bahwa PQRS itu adalah jajar genjang, maka di sini sebenarnya kan untuk menunjukkan itu pertama harus ditunjukkan kalau PQ ini itu sejajar dengan SR, dan kalau SP ini harus ditunjukkan sejajar dengan RQ. Ya, ini jadi dua ini. Nah, saya hanya melihatkan satu contoh bagaimana kita membuktikan ini. Ya, jadi pertama mungkin kita tunjukkan satu aja di sini ya. Ini ada suaranya yang masuk ya, mungkin di off-kan dulu, di mute. Ada suara yang masuk. Ya udah, Suryani Aprilia. Oke ya. Nah, ketika kita lihat di sini bahwa ketika PQ SR. Nah, yang kita lihat itu kan gini. Ketika kita ingin menunjukkan ini, maka kemarin kalau misalkan kita mereview dari bentuk kemarin, pertama yang dilihat itu kita ingin menunjukkan ini. Apakah sudut-sudutnya sama atau nanti orientasinya kongruen. Ya, berarti pertama kita perhatikan segitiga misalkan APS dan segitiga misalkan di situ CRQ. Ya. Pertama nanti ketika sudut PAS itu sama dengan besar sudut dari RCQ. Ya, ini kan diketahui jajar genjang. Nah, kemudian yang kedua RC, ya RC itu kan kalau di sini yang kita tuliskan kalau kita katakan RD itu adalah sepertiga, ya, sepertiga dari CD, ya, kan 3 kali. Ya, berarti artinya di sini kan bahwa kalau RC itu sebenarnya kan 2/3 DC. Ya. Berarti sama dengan 2/3 AB, karena DC sama dengan AB. Sama dengan AB. Ya. Berarti ini sama. Kemudian kalau kita tuliskan AS, itu adalah misalkan 1/4 AD, ya, sama dengan 1/4 BC, ya, ini sama dengan HC. Nah, ini berarti sama. Berarti ketika sudut sisi, maka dikatakan kongruen. Kalau kongruen, dampak yang kita dapatkan di sini, karena segitiga ini, berarti segitiga APS itu kongruen dengan segitiga CRH. Ya. Berarti kita dapatkan sudut CRH itu sama dengan besar sudut APS. Nah, sekarang yang kita lihat di sini, sudutnya sama. AP itu sejajar dengan
RC, ini diketahui dari jajar ginjang. Sudut CRH itu sama dengan sudut APS. Maka di sini yang kita simpulkan itu, pastilah di sini adalah SP itu sejajar dengan RG. Jadi kalau kaki sudutnya yang satu sejajar kemudian sama, maka kaki yang lain pastilah sejajar. Nah ini penyimpulannya ini. Nah berarti nanti dengan bentuk yang kedua Anda bisa menunjukkan kalau ini nanti kongruen PBH dan DSR, maka nanti bisa ditunjukkan kalau SR itu ini. Nah ini artinya bagian ini sudah terbukti. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan luasnya? Ya, jadi ketika yang diketahui itu adalah ABCD itu luasnya itu adalah 24. Ya, berarti sebenarnya ada banyak cara. Jadi banyak cara itu bisa kita menghitung membuat partisi atau kalau tidak itu kan nanti sebenarnya luas dari PHR. RS itu sama dengan luas ABCD dikurangi ya, 2 luas APS ya dikurangi 2 luas SRD atau SDR. Ya, karena ini kongruen. Nah, berarti kan salah satunya yang kita dapatkan itu. Nah, berarti luas ABCD itu 24, sedangkan luas APS itu berapanya luas ABCD. Maka sebenarnya kan yang kita lihat itu kan ketika kita menarik garis tinggi di sini. Ya. Ketika kita menarik garis tinggi di sini. Oh, belum ganti ya. Nah, menarik garis tinggi ini. Kok nggak ganti-ganti? Ya, menarik garis tinggi ini, ya. Maka kan sebenarnya kan kalau ini T1, ya. Kalau ini garis tingginya jajar ginjang ini T, ya. Maka pertama nanti kan kalau kita tuliskan T1 per T itu kan sama dengan AS per AD. AS per AD, karena di sini kan AD itu seperempat AS. Ini kebalik ya, sorry. Bentar ya. Jadi SA, AS, ya, jadi seperempat. Ini berarti 1/4. Oh, kalau gitu kita dapatkan T1 itu sama dengan seperempat T. Nah, kemudian AP, ya, AP itu kan kalau kita tuliskan AP ditambah PB itu sama dengan AB, sedangkan PB itu sepertiga. Nah, berarti ini kan sebenarnya kan 2/3 AB. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan, oh kalau gitu luasnya APS itu setengah kali AP kali T1. Setengah AP itu 2/3 AB, T1 2/4 T. Nah, berarti kan yang kita dapatkan kalau luas jajar ginjang itu kan AB kali T, AB kali T itu kan 24. Berarti ini kan kita dapatkan 1/12 kali 24. Oh, kita dapatkan ini 2. Nah, ini berarti kan kita mendapatkan satu bentuk, ini adalah ketemu luasnya. Nah, nanti kalau ini ketemu, kemudian ini berarti 2 kalinya, nanti dengan cara yang sama saudara bisa mencari ini maka ketemu bentuknya. Sehingga di sini pertama yang perlu dicermati adalah ketika kita melakukan satu perhitungan bagaimana menentukan luas, ya kadang tidak harus selalu mencari panjang sisinya, tapi di situ dari yang diketahui itu bisa digunakan untuk menentukan perbandingannya. Itu terkait dengan bentuk ini, sehingga nanti mohon saudara nanti ketika mencoba, karena ini bisa divariasi tergantung dari tipe soal yang ada di situ ya. Nah, itu. Nah, berikutnya ini
Saya pikir nanti bisa dicoba sendiri. Kalau nanti mengkaitkan ini, jadi artinya ketika nanti digambarkan, ketika ada STU, ya, kemudian PGE terletak pada ini, ya, jadi SU 4SP, SU 4SP, kemudian TS 4TR 2TR, ya. Kemudian UT 3UR, ya, berarti UT ya, ini harusnya UT P Q, ini harusnya salah satunya Q ya. Q, ya, ini Q, ini R. Ya, sehingga nanti saudara bisa menentukan kalau luas STU1 berapa luas segitiga PGR. Ya, jadi artinya kan bagaimana kita menentukan luas ini. Ya, jadi kalau ini 1, berarti saudara nanti bisa menggunakan manfaat dari perbandingan ini. Ya, jadi gunakan manfaat perbandingan ini untuk mendapatkan luasan itu. Mungkin itu hari ini. Mohon nanti soal-soal yang belum Anda coba untuk dikerjakan. Nanti kalau misalkan hari Selasa nanti kalau kita tambahkan materi sama nanti kalau misalkan ada persoalan kita bahas bersama di situ. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, saya tunggu. Kalau ada, kalau tidak ada, berarti kita bisa akhiri untuk perkuliahan hari ini. Monggo. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ini beberapa soal belum saya kerjakan, tolong nanti dicoba. Termasuk soal ini, mungkin soal ini nanti ketika butuh tambahan materi, yaitu adalah pengertian dari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Nah, ini berarti nanti kan artinya ketika kita sudah masuk di sini, sebenarnya nanti kita juga bisa menghitung berapa panjang jari-jari dari lingkaran dalam segi 4 dan lingkaran luar segi 4. Jadi ini bisa dikaitkan ke sana. Maka ini saya taruh di belakang karena nanti kita tambahkan materi dulu, kemudian baru menyelesaikan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih hari ini. Kalau ada salahnya, mohon dimaafkan. Tolong dicoba ini, tanpa mencoba Anda tidak tahu kelemahan Anda, dan tanpa mencoba mungkin Anda akan mendapatkan banyak persoalan ketika baru berhadapan dengan masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.